Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita masuk ke hari kedua Ramadan. Sebelum Bapak masuk ke materi utama, Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak semua tentang betapa pentingnya niat yang tulus dalam berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita bukan hanya melakukan rutinitas biasa, tapi kita juga melakukannya karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Bapak mau tanya, ada yang ingat nggak tanggal dan tahun berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Ya, coba diingat-ingat dulu ya. Materi kita hari ini adalah kelahiran Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang sudah ingat? Ya, betul ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau biasa disebut juga tahun gajah ya, dari pasangan yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah dikenal sebagai anak Abdul Muthalib yang paling baik budinya. Kemudian dia adalah pria dengan garis keturunan yang paling baik di antara Bani Adam. Abdullah merupakan keturunan Qusay bin Kilab yang berhasil menyatukan Bani Quraisy dan menjadi pemimpin Mekah yang pertama. Adapun garis keturunannya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Seperti Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah binti Wahab juga merupakan orang pilihan Allah. Pada saat itu, Aminah binti Wahab merupakan gadis dengan garis keturunan yang paling mulia. Ayah Aminah, Wahab bin Abdul Manaf, adalah pemimpin Bani Zuhrah. Garis keturunannya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Qusay bin Kilab dan Zuhrah bin Kilab adalah kakak beradik. Jadi Abdullah dan Aminah merupakan saudara jauh. Dari kedua orang bergaris keturunan istimewa inilah Nabi Muhammad SAW berasal. Kemuliaan garis keturunan Rasulullah SAW dari kedua orang tuanya tidak hanya mendapat pengakuan dari orang-orang yang beriman, tapi juga dari orang-orang kafir. Bahkan sebelum beriman dan masih sangat memusuhi Rasulullah SAW, Abu Sufyan pernah mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling terhormat garis keturunannya di antara mereka. Setelah kita mendengar cerita asal-usul dari Nabi Muhammad SAW, Bapak akan menceritakan dua kejadian penting sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke kejadian yang pertama ya. Jadi pada suatu hari Abdul Muthalib meminta Abdullah untuk membeli kurma di Yastrib. Sekarang lebih dikenal dengan nama Madinah. Namun sesampainya di Madinah, Abdullah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Pada saat itu Abdullah berusia 25 tahun. Peristiwa ini terjadi di kediaman paman dari Abdullah yang berasal dari keturunan Bani Najjar. Jenazah Abdullah dimakamkan di Dar an-Nabighah. Makamnya terletak di bawah ambang pintu rumah yang kedua atau di bagian sebelah kiri orang yang akan masuk ke Dar an-Nabighah. Ternyata pada saat Abdullah meninggal, istrinya sedang mengandung ya. Istrinya sedang hamil. Nah, kemudian Aminah membuat satu puisi yang sangat menyentuh hati untuk mengiringi kepergian suaminya. Masuk ke kejadian yang kedua. Seorang penguasa Yaman pada saat itu bernama Abraha ingin menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir, Abraha mengirimkan 6.000 pasukannya ya ke kota Mekah, dilengkapi dengan pakaian perang dan pasukan gajah. Pasukan gajah ini disiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Kedatangan pasukan gajah membuat suasana Mekah mencekam. Penduduk pergi meninggalkan rumah mereka, sehingga Mekah seperti kota mati tak berpenghuni.
pasukan gajah semakin dekat. Namun saat berada di Wadi Muhasir, wilayah antara Musdalifah dan Mina, gajah-gajah itu berhenti. Mereka tidak mau berjalan menuju Ka'bah, bahkan duduk di atas padang pasir yang tandus. Saat Abraha dan tentaranya kebingungan, tiba-tiba muncul burung-burung berterbangan di atas pasukan gajah. Tanpa diduga, burung-burung itu melemparkan bebatuan yang terbakar. Abraha dan pasukannya lari tunggang langgang. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Dan atas kejadian ini juga, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Jadi itu dua kejadian penting sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. Nah, kemudian kita masuk ke kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. 50 hari setelah pasukan Abraha menyerang kota Mekah, lahirlah seorang anak laki-laki keturunan Abdullah bin Abdul Muthalib pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Putra Abdullah ini bukanlah anak laki-laki biasa karena telah ditakdirkan sebagai utusan pembawa rahmat. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah doa moyangku," yaitu Ibrahim, dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Ketika ibuku tengah mengandungku, ia melihat seakan-akan ada cahaya yang keluar dari dirinya dan kemudian menerangi istana-istana Busra di negeri Syam. Ya, walaupun hadis ini tidak diakui kesahihannya, ada riwayat yang cukup masyhur menyebutkan tanda-tanda kenabian yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Beberapa riwayat menuturkan bahwa saat Rasulullah lahir, 14 teras di istana Khosrow Persia roboh. Api yang biasa disembah penganut ajaran Majusi padam. Air danau Sawat menjadi surut dan tempat-tempat pemujaan berhala di sekelilingnya runtuh. Kemudian kemuliaan dari nama Rasulullah SAW. Ya, berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, Aminah mengatakan bahwa ketika sedang mengandung Rasulullah SAW, seseorang pernah mendatanginya. Orang tersebut berkata, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya nama dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Demikianlah putra Abdullah bin Abdul Muthalib diberi nama Muhammad, agar dipuji umat muslim di bumi dan mendapat pujian di langit." Mungkin itu ya dari Bapak yang bisa disampaikan tentang kisah kelahiran Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi penambah bahan bakar kita untuk semakin mencintai Rasulullah SAW. Ya, akhir kata, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, sabar dan penuh keikhlasan. Ingatlah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Marilah kita isi dengan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir Ramadan nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.